wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinurius Kisafitri dengan NIM 232101110 kelas A2 angkatan 2023 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan dan penggunaan aplikasi Canva sebagai media kreatif dalam pembuatan cerpen. Nah, di era digital yang semakin canggih ini, bagaimana sih pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan? Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, proses pembelajaran terus mengalami perubahan yang signifikan. Pembelajaran yang dulunya hanya mengandalkan materi cetak dan metode ceramah, kini berkembang menjadi proses yang lebih modern, interaktif, dan berbasis teknologi tentunya. Teknologi ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Setiap aspek pembelajaran kini semakin bergantung pada teknologi, baik dalam penyampaian materi, evaluasi, maupun dalam pengembangan kreativitas siswa. Teknologi dalam pendidikan memberikan berbagai kemudahan dan peluang baru. Guru dapat menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik melalui presentasi digital, video pembelajaran, hingga platform pembelajaran daring. Nah, sementara itu siswa dapat belajar lebih mandiri melalui website edukatif, aplikasi pembelajaran, dan berbagai sumber digital yang mudah diakses kapan saja dan dimanapun. Nah, teknologi juga memungkinkan kolaborasi antara siswa, meningkatkan kreativitas, serta membantu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam metode belajar, seperti pembelajaran berbasis proyek digital, kelas virtual, hingga pembuatan media kreatif berbasis aplikasi. Nah, dengan adanya teknologi ini, siswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga menciptakan konten yang aktif. Mereka dapat mengembangkan keterampilan abad 21, seperti aktivitas komunikasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Nah, salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan adalah aplikasi Canva. Nah, Canva ini merupakan platform desain digital yang mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Canva membantu siswa menciptakan berbagai produk kreatif seperti poster, infografis, hingga cerita pendek atau cerpen dalam bentuk visual. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, Canva dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam menulis. Nah, salah satu contohnya adalah pembuatan cerpen berbasis desain visual. Melalui Canva, cerpen tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks biasa saja, tetapi disempurnakan dengan ilustrasi, warna, dan tata letak yang memperkuat suasana cerita. Nah, hal ini tuh membuat siswa lebih termotivasi untuk menulis dan membaca, menjadi lebih tertarik untuk menikmati alur cerita. Nah, penggunaan aplikasi Canva ini untuk membuat sebuah cerpen digital. Prosesnya dimulai dari memilih tema cerita, menuliskan alur, menentukan karakter, hingga menata halaman menggunakan template yang tersedia. Nah, Canva juga menyediakan beragam ilustrasi yang sesuai dengan nuansa cerpen, sehingga kita dapat menyusun cerita yang lebih hidup lagi. Nah, fitur drag and drop yang sederhana juga memudahkan kami dalam menempatkan teks dan gambar secara seimbang. Nah, berikut adalah contoh tutorial menulis cerpen menggunakan aplikasi Canva dari YouTube Mariska YN Manurung. Nah, mari kita simak sama-sama. Pertama, kita akan membuka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu. Nah, aplikasi Canva ini bisa kalian buka di web dan bisa kalian download juga di APK Play Store. Di HP kalian juga bisa dibuka ya. Lalu kita akan memilih dokumen A4. Nah, ini bisa dicari, dilihat semua. Baru nanti di layout dan ukuran umum.
Di sini ada banyak, ada dokumen A5, ada dokumen A3. Nah, di sini kita pilih dokumen A4. Lalu begini tampilannya. Nah, di sini kita akan mencari sampul cover cerpen kita yang akan kita buat ya. Nah, di sini ada tanda tambah, ini bisa juga untuk menambahkan halaman-halaman berikutnya. Lalu kita pilih desain. Kita akan mencari sampul pink. Nah, di sini banyak cover-covernya, terserah kalian yang mana yang akan kalian pilih. Di sini saya akan memilih yang ini. Nah, di sini langsung aja kalian tulis judul cerpen kalian apa. Di sini bisa kalian tulis nama penulis. Tuh, jadi seperti ini. Baru kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini kita akan pilih kerangkanya, kerangka cerpen yang akan kita tulis. Di sini saya akan memilih yang kelinci ini. Tuh. Baru di sini kita pencet teks, lalu kita buat di sini tulisan ajaib. Lalu di sini kita ketik, tolong buatkan saya kerangka cerpen, tema persahabatan, dan struktur cerpennya. Di sini kalian bisa memilih tema-tema apa saja yang kalian angkat untuk menjadi cerpen. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, ada pendahuluan, orientasi, pengungkapan masalah. Kita sisipkan dan kerangka cerpennya sudah ada di dalam halaman. Nah, ini bisa kita perkecil. Lalu kita tambahkan judul, kita tulis kerangka cerpen. Dalam menulis cerpen, kerangka ini hanya panduan untuk kita. Kalian bisa mengembangkan kerangka Magic Write ini dengan versi cerita kalian sendiri. Nah, elemen-elemennya pun bisa kita kecilkan seperti itu. Selanjutnya, kita akan pergi ke slide berikutnya dan mulai menulis cerpen. Nah, langkah pertama kita tambahkan judul terlebih dahulu. Judul cerpen kita apa yang akan kita buat. Lalu kita pilih font. Fontnya ada banyak. Di sini saya akan memilih yang ini. Lalu kita atur ke atas. Nah, baru kita pencet teks singkat. Nah, tambahkan teks singkat. Nah, di sini kita mulai menulis cerpen dari orientasi. Di bagian ini kalian tuliskan pendahuluan sesuai dengan kerangka yang telah kalian buat. Terlebih dahulu, kembangkan cerita itu dulu supaya menarik orang untuk membacanya. Nah, di orientasi ini pengenalan tokoh, pemilihan latar itu sangat penting. Nah, di sini saya menulis di sebuah hutan ada 2 ekor kelinci berwarna hitam. Nah, di sini juga bisa mengganti rata kanan, rata kirinya di atas itu ya. Selanjutnya, kita pencet tambahkan teks isi. Lalu di sini kita akan menulis rangkaian peristiwa sesuai dengan kerangka yang kita buat di Magic Write tadi. Di rangkaian peristiwa ini sama seperti tadi, kalian kembangkan kerangka yang telah jadi dan kalian uraikan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam cerpen yang akan kalian buat. Lalu jika ada konflik apa yang terjadi dan begitu seterusnya sampai pada klimaks, koda atau penutup. Nah, di sini juga kalian bisa merubah elemen-elemen seperti kelinci yang ini berubah menjadi apapun yang kalian inginkan, seperti gambar-gambar ini, untuk membuat menarik cerpen yang akan kalian buat nanti. Atau pelangi juga bisa seperti ini, dimanapun sesuai selera kalian. Selanjutnya, dari struktur cerpen yang telah dibuat, kita satukan kembali cerita tersebut menjadi sebuah cerpen yang utuh. Dan selamat mencoba! Demikian pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan penggunaan aplikasi Canva untuk membuat cerpen yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan barusan dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.